وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bertemu lagi, diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa Allah taala berikan pula kepada kita kenikmatan yang mana bersama-sama kita dapat berjumpa lagi di majelis yang insyaallah Allah Ta'ala berkahi, Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala berikan kenikmatan bermajelis ini hingga sampai besok yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pertemuan yang sebelumnya kemarin telah membahas tentang kemuliaan daripada bulan di bulan. Insyaallah malam ini untuk taklim kita terakhir karena minggu depan insyaallah sudah masuk daripada awal bulan dan sekalian akhirus sanah daripada majelis taklim al-amin. Insyaallah sekarang kita akan ngaji kemuliaan daripada bulan Ramadan. Ya. Tujuannya agar kita mengambil suatu kaidah, tak kenal maka tak sayang. Di dalam kalimat tak kenal maka tak sayang ini, di situ kita bisa ambil pula kalimat tak kenal maka tak semangat. Tak kenal kita dengan bulan Ramadan, maka kita tidak akan semangat dalam beribadah di bulan. Maka di sini kita ambil kemuliaan bulan Ramadan yang mana kita ambil langsung dari keterangan atau ceramah langsung Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatili, guru kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan kalimat Alhamdulillahil Hannanil Mannan Azimil Qadri wa Syan takarrama alaina an atallahu amarana hatta adraka Ramadan nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yubaraka lana fi Ramadan wa an yaj'alana fihi min ahli sa'adah wal iman wal ihsan wa an yaghfira lana dhunubana ma madha wa yahfazana fi ma huwa at fi kulli waqtin wa awan. Wa usalli wa usallim ala sayyidina sayyidil insi wal jan wa sayyid walad adnan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, beliau mengawali dengan mengucap hamdalah lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau memohon kepada Allah semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang ahli iman, orang-orang ahli ihsan, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat dan dosa-dosa kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sedikit keterangan tentang ampunan Allah, tentang dosa-dosa yang akan datang. Makna ampunan Allah di dalam hadis ataupun di dalam perkataan daripada ulama, siapa yang mengamalkan amalan ini ataupun siapa yang membaca doa ini, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang. Makna dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita penghalang untuk berbuat maksiat. Allah memberikan kepada kita penghalang untuk kita berbuat maksiat. Sehingga ketika kita akan berbuat maksiat, di situ ada saja
sesuatu yang mempersulit kita, sehingga yang seharusnya kita itu tadi mendapat dosa karena kita mengamalkan amalan tadi, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Yang akan datang, makna yang akan datang adalah kita dihindarkan oleh Allah sehingga tidak berbuat dosa. Itu maknanya. Jelas ya? Selanjutnya beliau mengatakan, amma ba'du faqad halla alaina hadha syahrul mubarak. Telah sampai kepada kita, ya, karena beliau ini ketika itu menerangkan sudah masuk di bulan Ramadan. Telah masuk kepada kita semua bulan yang penuh barokah, kata beliau. Beliau mengawali bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Syahrul Ramadan mubarak, bulan Ramadan yang penuh barokah. Syahrul Ramadan alladhi huwa afdalul ashhur. Bulan Ramadan adalah paling afdalnya bulan. Inda katsir minal ulama, menurut banyak sekali daripada pendapat ulama. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal menurut pendapat banyak para ulama. Syahrul Ramadan alladzi ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawwu'an. Bulan Ramadan yang dijadikan oleh Allah puasa di dalamnya wajib, dan salat malam atau salat sunnah, yaitu yang dimaksud di sini adalah salat tarawih dan salat witir, adalah sesuatu kesunahan, dianjurkan. Waqad warada anna Allah tabaraka wa ta'ala, dan di antara kemuliaan bulan Ramadan lagi telah diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala anzala syahrul Ramadan fardhu siyamahu 'ala al-ummah al-islamiyah fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Beliau ingin menjelaskan kepada kita kemuliaan bulan Ramadan tadi. Setelah itu beliau mengatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya sholat tarawih dan witir hukumnya sunnah, bahkan berjamaah pula. Kedengaran enggak? Enggak. Tunggu. Anzala syahrul Ramadan wa farada siyamahu 'ala al-ummah al-islamiyah fi sanati tsaniyah. Allah memerintahkan berpuasa, mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Di sini kita bisa ambil pelajaran dengan hitung-hitungan matematika. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur. Nabi SAW itu tadi hijrah, berada di kota Madinah selama berapa lama? Selama berapa lama? 10 tahun Nabi setelah diangkat kenabian itu di Mekah. Lalu setelah itu Nabi SAW hijrah di Madinah selama berapa tahun? Berarti umurnya Nabi berapa? Jelas, 63 tahun. Diperintahkan puasa di bulan Ramadan menjadi wajib itu ketika Nabi SAW sudah 2 tahun di Madinah. Berarti Nabi SAW puasa berapa lama? Berapa banyak Nabi SAW berpuasa? Berapa? 13 dikurangi jadi berapa? 11 tahun Nabi SAW berpuasa. Terus berarti umurku wis 11 kowe aku wis pernah 11 kali, berarti berhenti, bukan ya. Ini untuk pengetahuan saja. Wa anzalallahu fihi qauluhu ta'ala, dan di situ Allah Ta'ala memerintahkan dan menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, dan semoga kalian semua bertakwa. Ya. Ayyaman ma'dudat, ya. Itu tadi di waktu yang sangat tertentu, ya. Yaitu di bulan Ramadan antara 29-30. Waqad warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam alqa khutbatan fil Masjidin Nabawi. Beliau Nabi SAW pernah berkhutbah di Masjid Nabawi di akhir hari di bulan Sya'ban. Ya, di akhir hari di bulan Sya'ban. Rawal Imam Al-Hafidh wal Mundhiri fi Targhib wa Tarhib wa ghairihim minal muhaddithin an Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala. Jadi riwayat hadis ini tadi diriwayatkan dari Imam Al-Hafidh dan Imam Al-Mundhiri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib di situ, dan juga diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain ahli hadis yang mana diambil dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi beliau berkata bahwasanya qala khatabana Rasulullah, telah berkhutbah kepada kita semua. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir yaum min Sya'ban. Kapan waktunya? Akhir hari di bulan Sya'ban. Faqala, maka Nabi SAW berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, laqad adallakum syahrun azim mubarak, syahrun fihi lailatu khairum min alfi syahr. Hei para manusia, telah nampak di hadapan kalian adanya bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Ini Nabi SAW yang mensifati sendiri. Syahrun fihi lailatu khairum min alfi syahr. Di bulan tersebut ada satu malam yang mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan yang mana Allah Ta'ala menjadikan puasa di dalamnya menjadi wajib. Wa qiyam lailihi tatawwu'an, dan menghidupkan malamnya sebagai kesunahan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada'a faridah fi ma siwah. Siapa orang yang telah siapa orang yang telah mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan baik, maka orang tersebut seperti melaksanakan amalan fardu atau amalan yang wajib di selain bulan Ramadan. Maknanya amalan sunnah di bulan Ramadan diberi oleh Allah pahala wajib. Paham ya? Ini yang ngabarkan Nabi Muhammad. Jadi ambil kaidah, tak kenal maka tak. Kalau untuk bulan tak kenal maka tak. Paham ya? Biar kita semangat bulan Ramadan. Waman ada faihi faridah, dan siapa orang yang menjalankan amalan yang wajib, kana kaman ada sab'ina faridah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan amalan wajib sebanyak 70 kali fi ma siwah, di selain daripada bulan Ramadan. Artinya melakukan amalan yang wajib di bulan Ramadan, Allah Ta'ala ganjar pahala 70 kali. Ini di bulan-bulan yang lain tidak ada, hanya bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabr, was sabr thawabuhul jannah, dan dia adalah bulan yang harus kita penuh kesabaran di dalamnya. Dan orang sabar balasannya adalah surga. Di sini ada keterangan apa itu sabar. Sabar itu dia menahan diri atas segala sesuatu yang tertimpa pada dirinya di awal pertama kali kejadian. Ya, contoh misal ada yang menggoda dirinya,
entah itu meludahi atau mungkin naik sepeda motor, ada mobil ngebut, jalannya becek, kecipratan. Kapan itu sabar? Ketika dia kecipratan langsung menahan diri. Ya astagfirullah. Sabar ya Allah. Ya. Tapi kalau sudah kecipratan terus itu sudah ngomong dan lain sebagainya, ternyata dia baru astagfirullah. Saya kan harus sabar ya. Itu tidak dihitung pahala sabar. Paham ya? Wa man fatara fihi sha'iman kana lahu mithla ajrih min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Dan siapa orang yang memberikan buka puasa atau makanan untuk berbuka puasa kepada yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada orang yang berpuasa tadi. Pahalanya orang berpuasa berapa? Di situ di dalam hadis lain menyebutkan semua amalan itu ditentukan sama Allah. Pahalanya antara 10 sampai 700. Kecuali puasa. Puasa tidak ada yang menentukan kecuali langsung Allah Ta'ala kasih. Ya. Kalau gambarannya ya, sering kita dengar ini orang ini 50, ini 70, ini 100, ini 200, ini 700. Nah, sudah kelihatan ini. Ya. Karena kamu begini, karena kamu begini, karena begini. Tapi ada orang, oh untuk yang di sana pojok sudah. Tidak ada, berapa dikasihnya? Tidak usah, nanti biar saya yang ngasih. Kira-kira lebih sedikit atau lebih banyak? Hah? Biar saya yang ngasih. Lebih sedikit atau banyak? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk puasa, Allah Ta'ala mengatakan, wa ana ajzibih. Aku yang akan memberikan pahalanya. Maka karena itu, kita berpuasa. Lalu kita membeli makanan untuk orang berbuka puasa. Berarti kita mendapatkan pahala kita berpuasa dan mendapatkan pahala. Paham? 2 kali. Berusaha di bulan Ramadan ini. Semua yang disampaikan ini dari Nabi Muhammad langsung. Dan semuanya harus kita kenal, harus tahu. Tujuannya agar kita semangat dan kita mengerjakannya. Wa'idku liraqbatihi minan nar. Dan begitu juga membebaskan daripada api orang daripada api neraka. Ya. Dan orang yang memberi buka puasa tadi bukan hanya mendapat pahala daripada orang yang berpuasa, tapi juga mendapatkan kemuliaan membebaskan dirinya dari api neraka. Ya Allah. Jadi kalau memang nama kita itu ditulis sama Allah Ta'ala termasuk orang ahli neraka dalam daftar neraka, maka ketika kita memberi orang yang berbuka puasa tadi, maka dihapus sama Allah Ta'ala. Kita tidak tertulis. Thumma qala fastaghfiru fihi min 4 khaslatan tarduna bihima bikum wa khaslatani la ghina lakum anhuma. Lalu beliau Nabi SAW bersabda mengatakan lagi, perbanyaklah kalian daripada 4 perkara. 2 perkara ini tarduna bihima bikum, akan ridho kepada kalian siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 2 perkara ini kan disuruh 4, perbanyaklah 4 perkara. 2 perkara yang pertama, Allah akan ridho kepada kalian. Dan 2 perkara yang kedua, maka di situ kalian harus dan selalu membutuhkan daripada 2 perkara tersebut. Wal khaslatan allatan la ghina lakum anhuma. Yang pertama, 2 perkara yang mana Allah akan ridho kepada kita. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersyahadat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Perbanyak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Yang kedua, wastastaghfirunahu.
dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu dua perkara yang selanjutnya yang kita tidak mungkin lepas darinya, pasti kita membutuhkan. Apa itu? Yang pertama adalah memohonlah kepada Allah surga. Memohon kepada Allah untuk masuk surga. Wa tasta'idzuna bihi minan nar, dan memohon kepada Allah untuk terbebas dari api neraka. Jelas ya? Paham? Beliau mengatakan, itu hadisnya berhenti sampai situ. Sekarang di dalam perkataan Al-Habib Salim lagi, kembali lagi. Fayustafadu min hadhihi al-khutbah al-'azimah allati alqaha alaihi salatu wassalam fi akhir al-lailah min Sya'ban anna al-a'mal as-salihah fi Ramadan tadha'afa fayu'ta al-mu'min 'ala al-ibadat ghairul wajibah thawabu ibadah mafruḍah fi ghairi Ramadan fayu'ta 'ala al-fariḍah thawabun 70 fariḍah fi ghairi Ramadan. Beliau mengatakan, dari sini kita ketahui bersama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah terakhir di bulan Sya'ban, bahwa siapa saja di antara kita yang menjalankan amalan yang sunnah di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala wajib. Siapa di antara kita yang menjalankan amalan yang wajib, maka Allah Ta'ala lipat gandakan pahala menjadi kali lipat. Ini yang disebutkan Nabi SAW, beliau ulangi. Dan beliau mengutarakan lagi, beliau mengatakan, fa'anta, kalau begitu, apabila engkau sholat duhur, contohnya, kata beliau, di bulan Ramadan, ka'annaka sholaita sab'ina duhran fi ghairi Ramadan. Kalau engkau sholat duhur di bulan Ramadan, berarti sama saja engkau itu sholat 70 kali di selain bulan Ramadan. Paham ya? Ini pahalanya sedikit atau banyak? Banyak. Hah? Banyak. Jangan pernah sholat 70 kali Ramadan, 70 kali duhur. Hah? Sehari itu duhurnya berapa kali? Umurnya orang kalau biar sampai 70 kali berapa? Harus berapa umurnya? Hah? 80. Masa dari bayi sholat? Enggak? Umur 10 lah anggap dia boleh sholat rajin, tidak pernah ditinggal. Iya benar. Harus 80 tahun. Nah, umur 80 tahun itu ditemukan sekarang ini siapa? Yang hadir di sini aja dah, yang umurnya 80 tahun ada. Paham ya? Berarti ini apa namanya? Apa ini bulan Ramadan ini? Hadiah. Hadiah untuk kita. Hadiah untuk kita. Kemuliaan untuk kita. Kenapa sebabnya? Karena di bulan itulah hanya satu-satunya Allah Ta'ala lipat gandakan semua amalan kita. Berarti kalau ada orang yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, zakat wajib kan? Zakat wajib dikeluarkan di bulan Ramadan. Baik zakat harta, zakat perdagangan, zakat apa aja, emas. Ketika dikeluarkan bulan Ramadan, berarti dia seperti zakatnya berapa? 5 juta. Berarti seperti mengeluarkan zakat 5 juta 70 kali. Allah. Karena itu kita ini bisa seperti mereka para aulia Allah yang di foto ini kita lihat. Mereka ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, wah, senang luar biasa. Bahagia. Kenapa sebabnya? Karena itu. Mereka pikirkan itu apa? Gajian dari Allah itu dilipat gandakan. Saya mau jujur-jujuran aja, gajian dari Allah Ta'ala dilipat sampai berapa kali lipat? Pernah ada gajiannya orang 70 kali lipat? Apa contohnya orang yang kerja lembur? Kalau lembur itu cuma dapat 3 kali tambahan, tidak ada dapat gajinya 5 kali lipat, 10. Ini dari Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena itu mereka itu berbeda sama kita, karena mereka itu pikirannya akhirat. Nah kalau kita pikirannya situ aja, tidak ada yang beda sama kita. Mereka makan nasi
mungkin yang habaib di Indonesia, para wali, kiai, makan yang di Indonesia ya makan tempe sama, ya makan terong, ya makan bayam, ya makan nasi. Tapi bedanya mereka mikirkan akeh neng kubur kuwi kanggo apa? Ya, gajianku ini dari Allah Ta'ala biar banyak itu bagaimana? Diberikan di bulan. Maka karena itu mereka semangat. Kalau sudah bulan Ramadan sudah nggak ada waktunya sedikit pun, 24 jam. 24 isinya ibadah sama Allah Ta'ala. Gimana enggak tadi? Nah, Saudara itu ngasih gambaran kepada kita biar kita bersama-sama cerdas untuk memikirkan akhirat ketimbang dunia. Lalu beliau melanjutkan lagi, beliau nggak pergi kemana-mana. Wa idza shalaita nafilah fi Ramadan ka'annaka tu'ta ala dzalika thawab mafruḍah fi ghairi Ramadan. Dan apabila engkau menjalankan amalan yang sunnah di bulan Ramadan, maka engkau mendapatkan pahala daripada amalan sunnah tersebut seperti pahala wajib. Siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan pahala yang wajib? Nah, pasti pingin. Ya. Nah ini tidak ada kecuali hanya bulan Ramadan. Nah kalau kita tidak mau semangat di bulan Ramadan, lalu bulan apa lagi yang mau kita ambil? Nanti beliau akan menjelaskan seperti yang apa saya katakan barusan. Beliau mengatakan, wa hakadha tatadha'aful a'mal. Maka begitulah Allah Ta'ala lipat gandakan seluruh amalan kita. Fayambaghi lil mu'min, maka seyogyanya bagi seorang yang beriman di bulan Ramadan an yandimal awqat, hendaknya menata waktunya. Wa an yuktsira minal a'mali shalihat, dan hendaknya memperbanyak daripada amalan yang soleh. Jadi anjuran yang pertama, beliau menertibkan waktu. Itu pertama kali. Beliau selalu mewanti-wanti, tertibkan waktumu, tertibkan waktumu, tertibkan waktumu. Orang yang tidak punya tertib waktu, maka tidak akan ada dapat barokah dalam hidupnya. Tidak ada barokah waktunya. Tertibkan waktu. Bangun sebelum subuh. Saya nggak bisa kalau lama-lama 10 menit sebelum azan subuh. Bangun, doa sama Allah Ta'ala, lalu ambil air wudhu, cukup untuk sholat 2 rakaat, sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa sama Allah Ta'ala, adzan subuh, sholat sunnah qobliyah fajar, lalu baca zikir doa fajar dan zikir-zikir yang dibaca ketika doa fajar itu tadi. Lalu setelah itu berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, lalu kembali lagi ke rumah membaca zikir sampai masuk waktu isyraq. Setelah isyraq, sholat sunnah 2 rakaat, lalu salam, berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam sholat isyraq kita niatkan juga sholat istikharah. Dalam sholat isyraq kita niatkan juga sholat taubat, sholat daripada kemuliaan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar dari masjid, kita sudah mendapatkan tertib waktu ini dulu. Ibadah sama Allah Ta'ala. Sampai di rumah, mungkin di situ yang biasanya kopi, yang biasanya ngeteh, wedangan, atau mungkin jajan dan lain sebagainya, kita makan, selesaikan. Mandi yang mandi, setelah mandi baru kita makan sarapan, lalu setelah itu siap-siap untuk berangkat kerja. Tertib waktunya. Tapi kalau enggak, berantakan, campur aduk, waduh ini, waduh. Ya, karena itu tertib waktu beliau selalu mengatakan, bahkan untuk beliau sendiri beliau mengatakan wajib hukumnya. Orang mempunyai tertib waktu. Pertama kali beliau katakan, dan di bulan Ramadan hendaknya kita mentertibkan waktu kita. Apa bahasanya? Schedule ya. Schedule kita tuh jam segini saya begini, jam segini saya begini, tulis di kertas. Yang sudah dikerjakan centang. Kalau yang dunianya tinggallah, yang akhirat aja minimal. Nah, ini tadi. An yandimal awqat, yang pertama. Yang kedua, an yuktsira minal amali sholihat. Hendaknya memperbanyak amal soleh. Wa minal asya'il matlubah fi syahri Ramadan. Maka kedua hal ini kita gabungkan. Menertibkan waktu, anjuran yang paling pertama di bulan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak amal
Berarti tertibkan waktumu untuk memperbanyak amal. Nah, itu gabungannya. Paham ya? Pagi kalau di hari biasa isyraq sampai isyraq saja. Kita tambahi lagi baca Qur'annya. Ya, jadi waktu-waktu yang misal mungkin ada yang hanya bermakan, hanya ini mungkin harus mau waktu yang banyak, kurangi semua itu. Karena kita harus tambah lagi amal sholat yang banyak. Paham ya? Ini tadi. Oh ya sudah, saya berarti sampai duha. Ya, duha itu waktunya sebentar, isyraq terus duha, tidak lama, kurang lebih 10 sampai 20 menit waktunya itu tadi. Bahkan tidak nyampe, mungkin 10 sampai 15 menitan waktunya itu tadi. Duha terabad dari isyraq ke duha. Nah, waktu yang pendek itu tadi buat ngaji sampai waktu duha, sholat duha sekalian. Kalau kita mau nertibkan waktu kita, tidak sampai jam 7 kok. Nggak sampai jam 7 kita sudah selesai, sudah dzikir, sudah baca Quran, sudah sholat isyraq, sholat duha. Hanya saja waktu yang afdol duha itu yang kita kenal jam 9 itu afdol. Tapi kalau yang mendapatkan sunnah ya itu. Karena itu kalau saya ditanya mana kapan waktu yang lebih afdol untuk dalam dalam kitab fikih, yang waktu paling afdol adalah sepertiga pertama daripada di waktu duha, ya, di waktu siang. Nah, itu dihitung dibagi 3. Itu kira lebih jam 9. Ya, jam 9 pagi atau setengah 9 itu yang paling afdal. Itu kalau tapi kalau saya mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah kapan kamu bisa, itu yang paling afdal. Karena orang nanya yang paling afdal itu tidak ngerjakan, enggak. Wah, yang paling afdal jam 9 aku ora iso nek jam 9. Terus nggak ngerjakan, ya kan akhirnya ya. Yang paling afdal kapan? Kapan waktu kita yang kosong bisa mengerjakan, itu waktu yang paling afdal. Paham ya? Lalu beliau menyebutkan lagi, wa minal asya'al matlubah fi syahri Ramadan, dan di antara yang diminta, yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah yang pertama. Tadi yang pertama, kedua sudah, yang ketiga berarti. Apa? Al-muhafadzah ala salati tarawih kulla lailah. Hendaknya sholat tarawih setiap malam. Jangan ditinggal. Ini tidak bicara kalau orang yang sedang halangan ya. Wong yang wajib aja enggak boleh kok, apalagi yang sunnah. Kulla lailah tidak boleh ditinggalkan. Wa yadkhul waqtuha ba'dal faragh min shalatil isya. Kapan sih masuk waktunya sholat tarawih? Ya, beliau sedikit menerangkan kepada kita, waktunya itu tadi setelah sholat isya. Wa yastamir waqtuha, dan terus waktunya itu sampai kapan selesai? Ila tulu'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Fayanbaghi an nuhafid 'alaiha wa hiya aqalluha rak'atan wa awsatuha 10 aw 8 wa aktsaruha la hasralah. Di sini beliau Habib Saleh mengatakan hendaknya kita menjaga benar-benar tadi sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu tadi paling sedikitnya 2 rakaat. Paling sedengannya adalah 10 sampai 8 rakaat atau 8 sampai 10 rakaat. Paling banyaknya tidak ada batasan. 100 rakaat mampu, silahkan. 200, 300, 400, 500 silahkan. Nah, di sini kalau kita melihat perkataan ini, ya kita semangat. Nanti insya Allah majelis taklim al-amin, ya insya Allah kita akan adakan sholat tarawih 100 rakaat. Ya. Wah, teman, nggak akeh. Banyak yang sudah pernah ikut. Ya, rasanya enak, nikmat, dan begitulah tertib apa yang dilakukan oleh orang-orang yang saya katakan tadi, para wali-walinya Allah. Loh, kapan waktunya? Setelah 100 rakaat itu tadi, 20 rakaat pertama ikut sama masjid musola kita masing-masing, atau mungkin yang di rumah bersama keluarganya. Lalu yang 20 rakaat pertama di musola Al-Ikhlas ini, yang kedua, 20 rakaat yang kedua. Sudah berapa berarti? 40 rakaat. Lalu setelah itu masjid mana lagi? Tahun kemarin Az-Zahra ini. Pokojan, Masjid Pokojan. Lalu dari Masjid Al-Pokojan kita ke Masjid Az-Zahra, dari Masjid Az-Zahra kita ke Masjid Baitur Rahman. Itu setiap Senin, Selasa, Rabu ya. Tahun lalu setiap Senin, Selasa, Rabu kita keliling seperti itu. Sudah berapa rakaat tadi?
100 rakaat, tidak kerasa. Selesai, assalamualaikum. Nah, kita bisa merasakan bagaimana mereka para aulia Allah merasakan sholat. Dan beliau sendiri yang berbicara, tidak ada batas jumlah sholat tarawih. Beliau Al-Habib Salim Abdullah Syatiri sudah tua, tidak bisa berdiri dengan sempurna, dan bahkan kemana-mana didorong kursi roda, tapi beliau tetap setiap malam 100 rakaat. Setiap malam. Bahkan maaf, ya, bukan saya ngomong teman-teman saya, tapi terkadang kita sendiri yang ngikuti beliau atau bahkan yang dorong beliau itu tidak sholat. Dan sering ditaruh di softnya, sudah yang jamaah sudah, dia kadang mundur, sudah istirahat. Dia berdiri, rukuk, sujud, duduk, terus habis itu dengan dalam keadaan sujud, duduk di atas kursi roda, sujudnya terus seperti itu. 100 rakaat. Setiap beliau mengatakan, dulu sebelum aku pernah mengingat, aku melihat bahwasanya orang-orang terdahulu mereka lebih daripada 100 rakaat sholat tarawih. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, beda pemikiran, beda perbuatan. Karena mereka kenal dengan, maka mereka semangat. Tak kenal maka tak semangat. Mereka kenal dengan Ramadan. Oh, kapan lagi pahala sunnahku jadi wajib? Ya, kayak contoh gambaran ini untuk pendekatan akal. Jenengan kerja, harus kerja itu misalnya, saya kasih contoh gampangan, kamu setiap hari ngantor ngirim air galon itu tadi kurang lebih ya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kerjanya begitu. Dia yang wajib ini tadi, yang harus. Tapi khusus untuk bulan Ramadan, ya, yang kerjaan kamu itu tadi, aku gajinya 70 kali lipat. Nah, dan dia punya kerjaan yang namanya sunnah. Ya kerja sama satu orang juga. Bagaimana? Dia tambah waktunya. Oh, daripada saya pulang, saya teruskan aja kerja sampai jam 3, jam 4. Nah, penerusan ini hukumnya sunnah. Kamu boleh, silahkan. Nggak kerja pun nggak apa-apa. Kamu mau pulang nggak apa-apa, tapi mau kamu tambah nggak apa-apa. Nah, oh ya sudah. Nah, biasanya kalau tambahan itu tadi separuh daripada gaji pokoknya sudah menjadi umum itu. Kayak di di tempat orang ini tadi yang dia kerja. Nah, karena itu bulan Ramadan, ini saya bicarakan kalau orangnya sudah ya punya gajinya itu pikirannya sama seperti pemberiannya seperti Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita di bulan Ramadan. Tapi yang sunnah, karena kerjanya kamu di bulan Ramadan ini, waktunya banyak-banyaknya dibutuhkan sama orang, maka yang sunnah menjadi wajib gajiannya. Kalau yang wajib tadi, misal satu kali dia waktu kerja itu tadi 5 jam, anggaplah gajiannya diberi 50.000. Nah, kalau yang sunnah ini cuma 25.000. Tapi karena kamu itu tadi di waktunya laris-larisnya bareng ini tadi, ya, maka kamu digajinya berapa? Tetap 50.000 juga. Nah, yang 50.000 tadi dikali 70 kali. Wah, sudah berapa itu tadi? Ya akhirnya tidak mau yang sunnah. Ya, itu kan orang bodoh. Kalau orang pintar, ya, mau aja. Nah, kita juga sama. Allah Ta'ala berikan kepada kita yang wajib, yang sunnah jadi wajib. Paham ya? Jelas ini ya? Nah, ini tadi. Beliau menyebutkan kepada kita. Fi kulli lailatin mu'tadil. Fa inna man wadaba 'ala salati tarawih kulla lailah. Itu manfaat pertama agar kita selalu menjaga yang namanya salat tarawih setiap malam. Lalu beliau menyebutkan lagi, fa inna man wadaba 'ala salati tarawih, karena siapa orang yang selalu rajin, rutin, istiqomah untuk menjalankan salat tarawih setiap malamnya, daripada malam-malam Ramadan, ka'annahu bidzalika yakunu qad qama Ramadan. Maka orang itu telah benar-benar menghidupkan bulan Ramadan. Benar-benar dia itu tadi menghidupkan malam hari di bulan Ramadan. Dan apa sih manfaatnya kalau orang sudah dikatakan kategori orang yang menghidupkan bulan Ramadan? Kamu dapat apa kalau sudah kamu termasuk kategori orang yang menghidupkan Ramadan? Kategori yang didapat adalah
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shoma Ramadan, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan beriman kepada Allah, wahtisaban, dan dia benar-benar beramal soleh. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka orang itu mendapatkan hadiah dari Allah, pahala ampunan dosa yang dosa-dosa yang sudah lewat dan yang akan datang. Ingat tadi makna arti dosa yang akan. Kenapa saya terangkan di awal? Karena banyak tentang Ramadan itu dosa yang akan datang. Paham maksudnya tadi? Ya, gimana dosa yang akan datang itu? Hah? Kita tidak berbuat maksiat dihalangi karena kita sudah diampuni dosa kita. Ini tadi. Wa qala idzan man qama Ramadan. Yang di dalam hadis lagi, tadi kan hadisnya man shoma, siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, beriman kepada Allah dan dia benar-benar ya apa namanya? Mengharap atau namanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, bukan karena riya, bukan karena sombong, enggak, tapi ikhlas karena Allah Ta'ala, ya. Maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang. Tadi kan puasa. Hadis yang lain menyebutkan siapa orang yang menghidupkan atau bangun di bulan Ramadan. Bangun di bulan Ramadan artinya apa? Tadi yang sholat raweh dari awal sampai tidak pernah bolong. Mendapatkan apa? Imanan wahtisaban, dia dalam keadaan beriman dan dia ikhlas karena Allah, dia mendapatkan ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang. Qala ulama wa yatahaqqaq qiyam Ramadan bil muhafadzah ala salat tarawih fa idza lazamaha kulla laitan min awal syahr ila akhir syahr fayakunu bidzalika qad qama Ramadan imanan wahtisaban. Kama yanbaghi fi Ramadan al-hirs ala tafthir sha'imin fa anta idza fatarta sha'iman tu'ti thawaban min thawab ajra dhalika sha'im min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Fa mathalan idza fatarta ayyam Ramadan ashrah ashkhasin sha'imin fa tu'ti bil idhafah ila yaumika alladhi sumtahu thawab siyam ashrah ayyam fawqa al-yawm alladhi anta sumtahu wa hakadha. Dia menyebutkan ampunan dosa tadi. Ya, sudah jelas ya. Dan siapa orang yang terus mengelazimi yang namanya sholat raweh tidak pernah terputus, maka sama seperti orang yang menghidupkan, membangun daripada Ramadan. Nah, pahalanya tadi apa? Orang yang membangun bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, dihitung membangun dan menghidupkan bulan Ramadan kategorinya dengan cara ngantuk Pak kopi ngantuk enggak? Paham tapi ya, mudah-mudahan enggak jawab tapi paham ya. Kalau jawab insya Allah banyak paham. Kita kategori orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan cara dari awal sampai akhir. Jangan sholat raweh tok, sholat raweh sekali terus enggak, sholat raweh dari awal sampai akhir. Mendapatkan pahala apa? Yang sudah lewat dan yang akan. Dan beliau mengatakan lagi, dan di antara yang dianjurkan untuk kita jaga di bulan Ramadan sebagaimana sabda Nabi SAW, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Beliau memberi contoh, engkau memberikan orang berbuka puasa 10 orang, maka engkau mendapatkan pahala 10 orang, dan engkau mendapatkan pula pahala yang engkau puasa juga tadi. Jadi kita puasa 1 hari, tapi kita memberi orang berbuka puasa, berarti kita mendapatkan pahala puasa berapa? 11 kali. Bayangkan. Nikmat apa? Kok ada bulan Ramadan malas? Kenapa? Tak kenal, maka tak semangat. Bangun, sadar, pada waktunya kita. Ini fungsinya kita ngaji. Ini bedanya orang ngaji sama enggak? Kalau enggak ngaji masih minum es teh bulan Ramadan. Bergelantungan kaki-kaki
penghuni, nggak tahu lah penghuni mana. Didelok, loh kok warungnya rame, ditutupi satir, Masya Allah. Sing duwe warung, Masya Allah. Nanti ada lagi hukumnya orang-orang yang buka daripada warung makan. Beliau menyebutkan juga, ya. Beliau mengingatkan kepada orang-orang yang jualan, jangan engkau berjualan di siang hari ketika semua orang berpuasa. Karena siapa saja yang masuk ke warungmu dan baik itu tadi engkau tahu tidak tahu sebabnya dia makan di situ, tapi karena dia tidak berpuasa maka engkau ikut andil berbuat dosa. Ini tadi diantaranya. Kalau perempuan urusannya, ya. Kalau perempuan urusannya karena itu ada halangan, mungkin haid. Ini enggak, kakinya banyak, budisen kabeh urun. Kenapa sebabnya? Tahu enggak puasa bulan Ramadan. Ini karena itu satu tok, orang itu kalau diajari suruh ngaji, ya. Enggak usah suruh ngapa-ngapain, yuk ngaji, wis. Kami nanti tahu. Kalau ngaji kamu enggak mungkin melakukan itu, Pak. Karena orang nggak tahu aja, karena nggak tahu dia melakukan hal tersebut. Paham ya? Nah, kita yang sudah tahu jangan malah kita harus lebih rajin ibadah. Semangat. Ya. Kapan lagi payahnya? Ya, kalau bukan sekarang. Di sini beliau menyebutkan kepada kita semua. Wa afdalu syahr lil uzumat huwa syahrul Ramadan al-mubarak. Nah, ini beliau memberi cara lagi. Enak mau ngaji enak Pak. Kita nggak usah mikirkan aja. Ya Allah, kok enak ya. Mikirkan pahalanya kan senang. Nah, pemenang ngelakoni ya Allah. Dan di sini saya ingatkan dari sekarang, mulai saat ini dan terus sampai masuk awal Ramadan, jangan lupa niat yang banyak, khususnya niat-niat yang sudah amalan tadi disebutkan. Saya mau bangun malam setiap malam, saya mau tarawih 100, 200, saya mau sedekah, saya mau niat. Karena kalau kita tidak kelakon dapat pahala. Kelakon dikali 10. Karena bulan Ramadan dijadikan seperti waduh luar biasa sudah. Jadi di sini beliau mengingatkan kepada kita. Maka karena itu paling afdolnya orang ngundang makan itu di bulan. Kenapa? Karena ketika orang mengundang makan, ayo saya undang makan ya, buka berpuasa di rumahku bersama-sama. Datang orang. Berapa? 10 orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Kurmanya diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Itu mana? Allahumma wa bika wa ala birahmatika. Ini saya kasih garis bawah. Baca doanya itu setelah kita makan. Paham? Karena arti dari doa sendiri itu tadi, Allahumma laka sumtu, ya Allah kepadamu aku berpuasa. Wa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu aku buka. Dan jenengan baca doa itu kalau sebelum buka berarti paham ya? Buka dulu, makan, telan, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala. Terus doa yang banyak. Satu orang makan batal 10. Berarti kita dapat pahala berapa puasa? 10, karena ternyata hari itu kita sakit, tidak puasa, atau mungkin ada halangan. Berarti berapa? 10. Ya 10 kan, 10 itu tadi 10 orang kan, satu orang. Ini tadi. Paham ya? Inilah yang diberikan namanya enak enggak kira-kira? Enak. Masa kok ada orang enggak mau ngaji? Kenapa sebabnya? Karena enggak pernah tahu. Sekali aja tahu, pasti kita kira. Jadi nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita 10. Maka karena itu berbondong-bondonglah kalian, kita semua, untuk mengundang orang berbuka. Saya tidak katakan memberi kurma ke masjid dan ke musola itu tadi enggak afdol, enggak. Itu juga bagus, baik.
Tapi apakah yakin kurma yang dibagikan kepada orang-orang itu kurma pertama kali yang menjadikan orang itu batal puasanya? Paham nggak jenengan? Saya ngasih kurma ke masjid kauman, jenengan ngasih kurma, ini kasih kurma, ini kasih kurma, ini kasih kurma. Dibagikan karena diaduk, berbuka segitu banyaknya. Ternyata yang ketika dimakan hari itu nggak ada satupun dari kurma saya. Kurmanya ini, kurma ini, kurma itu. Anda, saya tidak ada pahala, sudah ada kurma di sana. Karena yang dihitung pahala itu adalah sesuatu yang menjadikan dia batal puasa. Ataupun ngasihnya kurma, ternyata yang diminum es dulu. Paham nggak? Nah ini loh. Karena itu beliau mengatakan diundang. Kalau diundang makan kira-kira buka puasa, dia mau makan dari mana? Nah kalau ada yang diundang makan kok tekone wis adzan, nah kowe mau bukan yang dalan, wis kok balik. Gua ora itu pahala kowe mangan. Lah butuh aku mangan kowe enak iki. Ya. Butuhku mau kowe mangan wekku ben itu pahala. Paham enggak? Cerdas enggak mereka para aulia Allah? Inilah enaknya ngaji. Kalau enggak ngaji, ya. Artinya berarti yang ngasih itu enggak ada gunanya. Bukan enggak ada gunanya, tetap. Ya kita katakanlah fadlullah wasi', anugerah Allah itu luas. Maksudnya yang membatalkan pokoknya buat bukalah. Baik itu tadi yang benar-benar yang buat batalkan atau ketika itu dimakannya di waktu buka puasa, boleh silahkan. Paham ya? Jadi ada dua pandangan. Pandangan yang pertama biar lebih paham. Yang pertama adalah yang menjadikan orang itu batal puasanya. Paham nggak? Di waktunya berbuka. Itu tadi, itu yang dihitung pahala yang dimakan. Ada pandangan yang kedua, makanan apa saja yang dimakan ketika orang itu memang berbuka. Baik yang pertama kali membatalkan dia puasa, ataupun yang memang sudah pertengahan. Ya. Misal dia minum es dulu, berarti yang ngasih es tok yang berpahala. Enggak. Yang ngasih kurma kalau dimakan waktu itu ya dapat pahala. Yang ngasih bubur dapat pahala. Yang ngasih gorengan dapat pahala, sama seperti yang berpuasa. Karena dimakannya di waktu berbuka. Paham ya? Ini yang disebutkan. Maka di sini beliau mengatakan, ini kasih yang enak-enak ini sama beliau dulu ya. Ini tadi. Jam berapa ini sudah? Waduh, kopi dulu tadi dan kopi dulu. Mana? Sabar. Anjurkan di bulan Ramadan menjaga sholat witir. Menjaga atas sholat witir setiap malam minimal dari sempurna. Minimal kesempurnaannya adalah 3 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Maka dianjurkan kita untuk menjaga daripada yang namanya sholat witir, kata Habib Salim, tulal am, setiap tahun. Dan di bulan Ramadan ya, lebih banyak lagi. Ya, bukan berarti Ramadan top. Nah, sebenarnya sholat witir itu dianjurkan setiap malam. Karena itu paling afdolnya sholat adalah sholat witir. Karena sebagian daripada ulama ada yang mewajibkan sholat witir. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, man lam yutir falaysa minna. Siapa orang yang tidak mengerjakan salat witir, maka dia tidak termasuk dari golonganku, kata Nabi SAW. Nah ini kan juga peringatan bagi kita semua. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, innallaha zadakum sholah. Sesungguhnya Allah menambah untuk kalian 1 sholat. Hiyal witir, yaitu sholat witir. Fa'autiru ya ahlal Quran. Maka sholatlah witir kalian, wahai orang-orang ahli Quran. Kita biar termasuk jadi ahli Quran, sholat witir. Karena itu sholat witir sama sholat duha. 2 sholat ini, selain sholat-sholat sunnah yang lain, yang pasti tidak pernah ditinggal oleh Nabi dan para pecinta Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi dan pewaris Nabi. Mereka para ulama dan para auliya. Paham ya? Ini tadi sholat witir. Biasanya terawihnya melu, kok selalu kabur. Dan juga dianjurkan di bulan Ramadan silatul arham, menyambung tadi silatul rahim, wal ikthar min qiraatil Quran, dan juga dianjurkan dalam bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca
Quran, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Adapun penurunan Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah penurunan secara keseluruhan. Terjadi di bulan Ramadan di tanggal 17 di malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara penurunannya? Allah Ta'ala menurunkan langsung dari Lauhil Mahfuz, tempat yang mana Allah Ta'ala menciptakan Al-Quran, membuat Al-Quran tersebut, diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langitnya bumi. Penurunan ini secara keseluruhan itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Paham ya? Karena itu kita memperingati yang namanya Nuzulul, peringatan turunnya Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan. Tapi turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit, Bu. Adapun turun kepada Nabi Muhammad itu tadi secara sedikit demi sedikit, beda keadaan, beda tempatnya, beda waktunya, ya kan? Seperti ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk merintah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu Allahumma. Turun ayat itu di bulan Sya'ban, loh katanya bulan Ramadan. Al-Qur'annya di bulan, dari mana turunnya? Ke apa itu Baitul Izzah? Paham ya? Enaknya wong ngaji karo ora, bedane wong ngaji karo ora. Jadi balik kuwi mau ora kok ya ada isinya. Kama yanbaghi fi Ramadan aidan silaturahim qiraatul Quran. Yudha'ifuna juhudahum fi Ramadan. Dulu orang-orang soleh itu tadi ya, kita kembalikan kepada ini. Tak kenal maka tak semangat. Mereka orang-orang soleh itu tadi dari dahulu kala sudah baca Quran. Mereka itu tadi baca Quran setiap harinya. Mereka itu terkadang minimal kalau selain Ramadan ini minimal seminggu sekali khatam minimal. Nah, kalau Ramadan lebih daripada itu. Al-Imam Syafi'i, imam madhabnya kita, setiap hari khatam satu kali Quran. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hebat. Hebat. Tapi kalau kita bisa, kita akan katakan biasa. Ya enggak? Hebat tak Imam Syafi'i? Hebat, sehari khatam satu kali. Ada orang yang hafid Quran hadir di sini. Saya alhamdulillah satu hari satu kali, kadang dua kali. Biasa saja berarti, tidak hebat. Nah kita bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Ya. Kapan? Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Oh iya, niatnya kan sudah saya tadi sampaikan. Mulai sekarang niat toh yang banyak. Oh, satu hari khatam. Saya mau satu hari kali. Sekali satu hari khatam. Amin Allahumma. Amin. Di antara mereka ada yang khatam Al-Quran sehari 2 kali. Bisa benar? Bisa, niatkan dari sekarang. Di antara mereka ada yang khatam Quran sehari 4 kali. Bisa benar? Bisa. Di antara mereka ada yang khatam Quran sehari 8 kali. Bisa benar? Abur. Yang hafid Quran, baca Quran dengan tertil, baik, benar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, 3 jam. 1 kali khatam. Nah kalau 8 kali khatam, berarti 8 kali berapa jam? Apa nih kamar mandi? Orang ngelak? Orang ngelak? Hah? Paham enggak? Berarti dia itu baca Quran terus. Ya iya baca Quran terus. Ada orang yang nanya diem aja. Kenapa? Karena kenal Al-Quran. Karena Al-Quran dia kenal. Kalau kita kenal Al-Quran kita semangat. Sama seperti mereka, sama.
Mereka yang makan nasi, yang makan beras, yang makan tempe, yang makan kol, yang makan ayam goreng, sama. Sayur asem sama. Cuman bedanya mereka kenal, kita enggak. Yuk kenalan sama hal-hal yang mulia agar kita semangat. Dia mengatakan lagi, kata Syekh Salim, iddatu khatamat fa'alal adal idza lam takdir, maka beliau memberi kita keringanan. Kalau engkau tidak mampu untuk menghatamkan satu kali khataman, maka minimal mbok yo minimal wacana Quran beno saat Ramadan itu full 1 bulan cuma 1 juz. Mosok ra iso to wong kuwi. Bangetan apa enggak? Bangetan enggak? Sak juz itu mung 10 lembar. 1 lembar itu berarti 2 halaman. Paham? Berarti kalau 1 hari 1 halaman, cuma berapa hari hatam? Untuk 1 juz loh. Berapa? 20 hari toh. Nah, Ramadan berapa hari? 20. Dan yang diwai. Paham ya? Terus saya belum bisa baca Quran. Mulai saat ini belajar mumpung masih ada waktu. Saya belum lancarkan nanti Ramadan baca walaupun satu kali hatam, atau 1 juz. Juz atau juz N. 1 juz atau 2 juz. Hasbul qudrah, semampu kita dan sekuat kita. Kama yanbaghi fi Ramadan silatul arham, kama yajibu fi Ramadan al-ibtiad 'anil ma'asi. Dan di bulan Ramadan juga dianjurkan kita untuk tali silaturahim. Sekarang dia sudah mulai masuk daripada tadi kan yang dianjurkan dilakukan. Ya, kalau sekarang yang dianjurkan dijauhi. Dan dianjurkan di bulan Ramadan untuk menjauhi maksiat. Aina ma kuntu, dimanapun kalian, haitsu ma kuntu, kapanpun itu. Kama annal hasanat tatadha'af fi Ramadan. Ini peringatan. Kalau tadi kabar gembira, kalau ini peringatan. Sebagaimana yang namanya amal soleh dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan, fa innal ma'asi aidon, maka maksiat dosanya juga sama dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah aku sholat wajib, tinggal ke wajib hilang lah. Paham? Karena sama-sama dilipat gandakan dosa kita. Dan itu harus kita hati-hati. Fa inna syahrul Ramadan rahmatun li unasin wa fitnatun li unas. Karena bulan Ramadan adalah rahmat untuk manusia dan fitnah pula untuk manusia. Wa katsir minan nas, banyak sekali manusia dari golongan manusia fi Ramadan, di bulan Ramadan, tansah lahum al-furs lilqa'in nisa' fil haram wa bil julus ma'al fatayat wa tasaqquh fil aswaq wa muzahamatin nisa' fi Ramadan falyahdharil mu'min min dhalik fa innal ma'siyah fi Ramadan tadha'af wa wazruha wa takunu mithlu kada maksiyah fi ghairi Ramadan wa qad warada alaihi salatu wassalam. Beliau mengingatkan kepada kita kebiasaan manusia-manusia yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini beliau tidak ngomong semaunya tapi fakta. Benar-benar beliau tahu. Beliau mengatakan, dan di antara yang harus dijauhi, yang mana banyak sekali kita menjalankan waktunya Ramadan, di bulan Ramadan, berboncengan laki perempuan, jalan-jalan ke mall, melakukan maksiat, nonton bioskop dengan seorang wanita, jalan-jalan pergi nongkrong duduk dengan banyak perempuan dan banyak laki-laki, pergi ke tempat yang suk-sukan, yang di situ ada laki dan perempuan, duduk menunggu buka puasa, bukan malah mengambil pahala, malah berbuat dosa. Ngabuburit carane
setan itu gampangannya. Ini beliau ingatkan kepada kita. Berdusta, ngomongi orang, fitnah, ini di antara kebiasaan kita. Di bulan Ramadan hati-hati. Karena ketika kita berpuasa maka godaan itu tambah besar. Kata beliau, hati-hati. Ingat, diulangi lagi oleh beliau, sebagaimana Allah Ta'ala melipat gandakan pahala di bulan Ramadan, maka Allah melipat gandakan dosa di bulan Ramadan. Hati-hati. Minimal kalau memang kita itu berbuat maksiat, ya, minimal tunggu sampai selesai Ramadan. Paham? Tunggu sampai selesai. Kok sabar ya, sabar terus. Jenengan seperti itu keluar Ramadan tidak mau maksiat. Kenapa? Karena sudah merasakan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu. Dan karena Allah Ta'ala mengampuni kita di bulan Ramadan. Dan Malaikat Jibril memberi kabar, orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka keluar Ramadan dia akan lebih taat kepada Allah, lebih merasa nikmat ibadah, bahkan benci dengan maksiat. Kayak contoh saja ya untuk pendekatan akal seperti ini. Ini gambarannya ya. Untuk pendekatan akal. Contoh saya pribadi. Saya tidak pernah pakai celana pendek. Ya. Kalau pakai celana pendek ya pakai sarung. Tidak pernah pakai celana pendek. Terus saya itu kalau keluar dari rumah pakai celana pendek, itu otomatis saya sendiri risih, betul nggak? Apalagi lagi pengajian gitu misalnya. Saya tahu keluar, ya naudzubillah min dzalik. Keluar pakai celana pendek. Kira-kira bakal ngomong apa kita? Paham nggak? Saya sendiri risih nggak enak, jenengan juga lihatnya. Paham nggak? Saya nggak ngomong, oh karena engkau ustadznya, karena engkau yang mengajar. Bukan. Saya orang biasa aja. Nggak enak. Kenapa? Karena nggak pas ini, nggak tempatnya, nggak waktunya. Karena juga nggak baik itu tadi. Sama, ketika kita sudah kebiasaan menggunakan sarung, maka ketika kita menggunakan celana pendek, nggak enak ya kok. Auratku tuh kebuka gitu loh. Sama juga, ketika seseorang sudah terbiasa meninggalkan maksiat, bahkan selalu beramal soleh, ketika dulu maksiat loh, iki wong kok ora duwe izin yo, kok ora iki yo, kuwi kok terus sampe. Nggak enak dia, nggak enak. Ya Allah, kok ini ada di sini maksiat ini ya Allah. Risih. Paham ya? Orang biasa bersih dia, biasa bersih. Ada bersihkan. Terus ada kotoran satu, itu bakal ngerasa enggak? Tapi kalau orang sudah biasa kotor, ya. Contoh saja kalau kuli, waktu jadi kuli, ya sudah kuli bangunan, kalau jadi kuli ya harus tukang las. Oh saya jangan kotor, ya nggak bisa. Dan tukang las itu menjadi biasa. Tapi kalau sudah dia bersih-bersih pakaian, sudah mandi rapi, terus dia megang sesuatu yang kotor berkarat, kira-kira dia akan merasa risih apa enggak? Paham ya? Itu contoh gambaran kecil. Maksiat pun di diri kita juga sama. Ketika kita terbiasa maksiat, maka kita akan mengatakan biasa saja. Karena sudah kotor hati kita, tubuh kita sudah kotor dengan maksiat. Jelas ya? Di bulan Ramadan, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita dari perbuatan maksiat dan berusaha untuk selalu beramal sholeh. Inna man zana fi Ramadan aw syaribal khamar la'anathul malaikah samawati sab'a wal ardina sab'a. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berzina di bulan Ramadan ataupun meminum minuman khamar, mabuk di bulan Ramadan, maka akan dilaknat oleh malaikat langit tingkat 7 dan malaikat bumi sampai ke bawah. Nah, dilaknat. Naudzubillah min. Nah, di sini kita harus tahu. Karena itu, kenapa pemerintah wajib untuk membersihkan tempat-tempat maksiat ketika bulan Ramadan? Karena ini. Kalau dibiarkan, dilaknat orang-orang itu. Kalau sudah turun laknat, turun adab, bukan daerah situ toh. Yang suka ngaji juga kena. Yang anak kecil juga kena. Yang tua juga kena. Yang besar juga kena. Hewan ternak juga kena.
Na'udzubillah min. Karena itu jaga diri kita, tidak berbuat maksiat, ingatkan yang lain, dan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan. Kama anna syakhs alladhi yartakib fi Ramadan min ghairi dhalika al-ma'asi aw yaftir fi Ramadan min ghairi udrin syar'i faqad syahada sallallahu alaihi wasallam al-fatirina fi Ramadan bi ghairi udri syar'i syahadahum fi jahannam mu'alligina bi araqibihim mushaqqaqah asdaqihim tasil asdaqihim dima wa qala man haula qala haula alladziina yafturuna qabla tahillati shaumahum. Orang-orang yang juga berbuka puasa atau batal puasanya tanpa ada udzur syariat, maka orang tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, dan di neraka orang tersebut akan diikat lehernya dengan tali dan kakinya akan dicancang dengan kali, ditarik sampai berdarah keluar darah itu tadi. Siapa yang menyaksikan? Nabi Muhammad SAW. Ketika kapan? Isra wal Mi'raj. Karena itu jangan sampai kita berbuat maksiat sedikit pun jangan. Makruh jangan. Ingin baik. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, faya habada yanbaghi lil mu'min an yahrusa ala an yuhafat ala siyamihi minal kadzib. Dan di antara yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menjaga dirinya dan menjaga puasanya daripada bohong, ngomongi orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, dan maksiat yang merusak daripada pahala puasa. Hilangi. Wong bakul pelem wae nek ana wis bulan Ramadan kuwi. Manis napa ora, Bu? Lho manis to ya, mosok poso-poso ngataki. Lho. Bener enggak? Ya enggak? Beli gitu enggak? Pakainya manis kok. Estu, mosok poso ngataki. Ini orang Ramadan ora ngomong rak poso ngataki enggak ada. Paham ya? Kenapa? Kita biar sadar dari pelajaran itu bahwasanya Ramadan itu tidak boleh. Jangan berbohong sama sekali. Orang kalau sudah sebulan tidak berbohong, insya Allah terus tidak berbohong. Gitu. Karena itu jaga diri kita. Ya. Walaupun sebenarnya tidak berbohong itu setiap saat dianjurkan. Nah, karena yang membatalkan puasa itu ada dua. Membatalkan puasanya dan membatalkan pahala puasa dan wajib untuk qadha. Dan ada yang membatalkan pahala puasa tanpa puasanya. Kalau yang membatalkan puasa itu ada yang kita tahu sudah ya. Makan, minum, ya. Apalagi kumpul suami istri, ya. Dan apalagi situlah ya, muntah dengan sengaja ya, dan lain sebagainya. Dan yang membatalkan pahala puasa saja adalah diantara tadi berbohong, memfitnah, mengadu domba, ya, berngomong berkata-kata yang tidak baik. Ya. Maka ini termasuk daripada yang membatalkan pahala puasa. Fasyakhs alladhi yasumna bin nahar walakinahu yartakib fil lail ma'asi fahuwa kasyakhs yabni bina'an bin nahar thumma idza ja'a lail hadamahu. Ini beliau mengingatkan kepada kita lagi. Pak, Bu, nih lihat. Beliau mengingatkan kepada kita lagi. Akeh sing lali nih ini biasa. Awan poso njogo orang gathaki wong, njogo orang ngomongi wong, njogo sabar, njogo maksiat. Tapi nek wis bar buka tengah wengi ngopo kowe? Paham, Pak? Paham enggak? Paham yang dimaksud? Siangnya kita jaga, ngati-ngati. Malamnya kita bebas merasa seakan-akan dosa itu tidak ditulis. Paham ya? Ini beliau ingatkan kepada kita. Hati-hati, orang yang seperti ini itu dikatakan oleh beliau seperti orang yang membangun rumah di siang hari, bangunan dibangun di siang hari, kalau sudah malam dihancurkan. Bangun lagi di siang hari, malam dihancurkan. Maka beliau mengatakan fayakunu laisa ma'hu syai'. Maka dia tidak memiliki apa-apa. Nah, percuma puasanya sudah dijaga, sudah kesal, sudah apa. Artinya berarti 24 jam disuruh menjaga semua, menghindari maksiat dan memperbanyak amal. Wa yanbaghi lil mu'min fi Ramadan an yamdimal awqat wa yukhassis
waqtan li kulli anwa'i ta'at min al-qira'atil Qur'an wa li majalisil ilm wa bi hudurihi majalisil ilm wa khususan fi Ramadan yazdadul iman wa yataqawwa al-iman fayanal al-insan al-khair al-kathir fayata'arrad li fahdillahi tabaraka wa ta'ala kama inna min sunanis siyam ta'jilul futur ma lam yaqa fi syak wa ta'khirus sahur haythu tafarraqa minhu qabla al-fajr bi nahwi 10 daqa'iq aw rubu' sa'ah takriban. Qala sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin an ma ajalatil futur wa akharatis sahur kama annahu yanbaghi aidan fi syahri Ramadan an yahruzal mu'min ala idkhalis surur ala ikhwanihi al-muslimin wa qada ila hajatil muhtajin wa qada dainil madinin wa idza kana ma'ahu zakah wa takunu fi Ramadan falyakhruj fihi zakah fiha al-mustahiqin. Wal kalam ala Ramadan katsir wa afrada bi ta'lifi wa la yakfihi kalimah wahidah wa la muhadarah wahidah walakin dhalika yahtaj ila ayyam layali wa ma dzakarna fihi al-kifayah lima hafathu al-inayah. Nas'alullahu an yuwaffiqana lil khair wa an yubarik lana fi Ramadan wa yu'inuna fihi ala siyam wal qiyam wa yaj'alana fihi minal maqbulin wal ma'tuqina minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Beliau mengakhiri, beliau mengatakan bahwasanya di antara yang dianjurkan lagi hendaknya meluangkan menata waktu untuk ibadah. Tadi yang saya sebutkan lagi ya, menata waktu ditambah waktu ngajinya, waktu ibadahnya, waktu hadir majelisnya, waktu membaca Qur'annya, berzikirnya, sholatnya. Fi Ramadan. Dan ditambah juga tadi ya, menambah daripada iman kita, menambah ketakwaan kita, dan hendaknya dia memperbuat kebaikan sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Wa yata'arrad li nafahatillah, dan hendaknya dia meraih daripada nafahatnya Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah. Kama inna minal sunanis siyam ta'jilul futur. Dan di antara sunahnya orang yang berpuasa, di antaranya adalah ta'jilul futur. Apa ta'jilul futur itu tadi? Cepat-cepat berbuka puasa. Nah, ini jadi juga perlu digarisbawahi. Yang dianjurkan karena itu kalimatnya takjil. Apa itu takjil? Takjil itu apa kalau yang kita tahu? Hah? Makanan buka puasa. Itu namanya takjil. Makanan untuk pembuka puasa. Paham ya? Bukan untuk mengenyangkan perut. Ini yang salah kaprah itu gitu. Oh, jarine Nabi ini buka kudu sing cepet. Kalau untuk sebelum waktu, insya Allah nggak mungkin. Saya yakin ya, pasti ngenteni adzan. Cuman yang salah itu lebih mengedepankan daripada perut terisi kenyang ketimbang sholat di awal waktu. Yang dianjurkan Nabi Muhammad membatalkan puasa itu lebih diawalkan ketimbang sholat. Untuk dalam hal berbuka adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya telan, setelah ditelan terus Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftur. Mangan meneh kurma loro, telu, papat, 5, 6, 7, alhamdulillah. Minum teh panas, minum es teh, minum air putih. Selesai, siap-siap softnya yang rapi. Sudah, yuk diambilin semua ini. Ya, seret, bersih. Omat. Paham? Itu yang benar. Ya, kayak kita sirup. Pertama, wis ora pas sirup ora kurmose. Gorengan, bihun, sego, kolak. Iki wong padha karo sing diomongke Habib Salim mau. Iki wong mau iki bangun awan dianjurke. Kowe wis diet ora mangan, engko nek wis wayahe mangan mbok pangan sing akeh padha wae. Ya. Sama kita mendaga ini makan. Buka puasa itu bukan untuk balas dendam, ya, tapi agar untuk menguatkan diri kita, karena orang bakalan lemas. Maka untuk kuat sedikit maka dia mah. Jelas ini ya.
Jadi batalkan puasa lebih dianjurkan di awal. Ini di antara kesunahannya. Dan di antara kesunahannya adalah mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Sekiranya 20 menit sebelum sahur atau 15 menit sebelum adzan subuh, dia sudah berhenti nggak sahur. Itu waktunya. Paham enggak? Nah, masa ada orang sahur 2 jam? Paham ya? Jadi gini, dianjurkannya itu tadi, karena itu apa namanya? Imsak itu biasanya 15 menit atau 20 menit sebelum adzan. 10 ya, dianjurkannya 15 menit. Ya. Kita ngikut yang sudah ada. 10 menit sebelum. Nah, kita itu tadi sahurnya biasanya 2 jam sebelum imsak. 1 jam sebelum, makan apa 1 jam ini? Paham nggak jenengan? Yang dianjurkan, yang disunahkan ini berbicara sunnah, dan itu Nabi SAW mengatakan tidaklah umatku itu akan selalu dalam keadaan kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan mendahulukan daripada buka. Lah mengakhirkan sahur itu 20 menit. Kira-kira orang sahur itu membutuhkan waktu berapa menit? Berapa jam? Orang makan sahur dulu berapa jam? Anggaplah setengah jam. Ya, setengah jam. Berarti kalau adzan subuh jam 4, misal contoh, adzan subuhnya jam 4. 20 menit sebelum adzan subuh atau 15 menit, berarti jam 4 kurang seperempat. Dikurangi lagi 30 menit. Berarti jam berapa mulai sahur? Paham ya? Itu contoh. 3/4 mulai sahur. Kalau makan setengah jam hingga makannya alon-alon, terus kesuwen bisa sini ya. Sebelum 20 menit sudah berhenti, sudah kumur, sudah sikat gigi, sudah wangi, sudah bagus, pakai baju kokoknya, sholat tahajud, sholat tobat, sholat baca Qur'annya, nunggu sampai subuh 20 menit. Kalau 20 menit sudah dapat berapa halaman ya? Mungkin kalau yang agak cepat orangnya bisa sampai satu juz. Enak. Ini wong nek ngaji ini ngerti ya. Ada ngerti ngaji ya enggak tahu kah? Ramadan tahun kemarin ya harus beda lah. Tahun ini harus lebih, ya enggak? Harus lebih. Kalau enggak lebih berarti kita orang yang merugi. Siapa yang ngasih tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dianjurkan di bulan Ramadan, hendaknya kita memperbanyak untuk menyenangkan hati saudara kita yang muslim ya. Dan kalau kita punya rezeki lebih, hendaknya memberi mereka, barangkali mereka punya kebutuhan, dan juga membayar hutang yang kita utang ataupun kita bayari orang hutang ya. Dan juga siapa yang sudah wajibkan zakat mengeluarkan zakat. Dan pembahasan tentang Ramadan kata Habib Salim itu sebenarnya panjang lebar, tidak mungkin cukup hanya satu waktu. Maka karena itu butuh ada kajian tentang bulan Ramadan. Dan insya Allah Majelis Ta'lim Al-Amin tetap akan kita adakan sekalian pengumuman. Insya Allah sholat tarawihnya tidak dirubah, Senin, Selasa, Rabu. Dan insya Allah setiap malam setelah daripada sholat tarawih kita ngaji fikih tentang Ramadan. Apa itu puasa? Pengertiannya. Apa rukun-rukunnya, syarat sahnya puasa? Dan siapa orang yang diwajibkan puasa? Apa itu rukunnya puasa? Ada berapa rukun puasa? Dan yang membatalkan puasa itu apa saja? Yang membatalkan pahala puasa itu apa saja? Dan apa yang dianjurkan oleh bulan puasa dan keutamaan bulan puasa? Ini tadi semua insya Allah kita akan kaji secepat mungkin. Mungkin di minggu pertama di bulan Ramadan, Senin, Selasa, Rabu, insya Allah kita kaji ya selama 3 hari. Lalu setelah itu minggu depan lagi mungkin kajian terus seperti itu. Setelah kita sholat tarawih, insya Allah kita tutup sholat tarawihnya di Masjid Baitur Rahman. Itu tadi insya Allah yang tahun kemarin seperti itu. Tahun ini apakah masjidnya ada perubahan atau tidak? Nanti diumumkan lagi, disebarkan lagi. Wallahu a'lam bishawab.